Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggul Lestari Armansyah dengan NIM S1S1 21048. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian mengenai implementasi algoritma support vector machine dalam penentuan klasifikasi sentimen review film pada Twitter. Latar belakang dari penelitian ini adalah pada tahun 2021 sebanyak 12.613 film telah diproduksi dan pada tahun 2022 sebanyak 13.954 film. Kemudian berdasarkan riset 75% orang lebih sering menonton film semenjak pandemi. Pada bulan Februari tahun 2020, Disney Plus mendapat 50 juta subscriber. Kemudian film Black Panther Wakanda Forever telah ditonton dengan total 2,3 triliun menit hingga awal 2023. Kemudian SVM nonlinear atau RBF kernel memiliki akurasi yang tinggi dan dapat menghindari overfitting. Selanjutnya cocok untuk dataset yang lebih besar dan membantu mengolah data nonlinear atau noise. Information gain mampu menambah akurasi dengan menghapus fitur yang tidak relevan. Kemudian performance sistem yang lebih baik. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan algoritma support vector machine dengan information gain dalam melakukan klasifikasi terhadap review dari media sosial Twitter terkait film atau TV series. Batasan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, data yang diambil berupa 30 ulasan atau komentar untuk tiap film atau TV series tertentu dengan total film yang menjadi objek penelitian adalah 40 film atau TV series yang dirilis dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Yang kedua, komentar Twitter yang digunakan adalah komentar di region Indonesia. Yang ketiga, klasifikasi review dikategorikan menjadi dua sentimen, yaitu sentimen positif dan negatif. Yang keempat, metode klasifikasi sentimen yang digunakan adalah support vector machine non-linear dengan kernel radial basis function. Dan yang terakhir, suatu komentar dinyatakan data opini jika di dalamnya terdapat minimal satu opinion word. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun dan mengembangkan sebuah sistem yang dapat mengklasifikasikan komentar atau tweet terkait review film tertentu dari Twitter dengan menerapkan algoritma support vector machine dan feature selection information gain. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, memberikan informasi kepada para penggemar film tentang rekomendasi film yang dapat mereka nonton. Yang kedua, memberikan informasi mengenai berapa banyak review suatu film dari Twitter yang merupakan bentuk opini positif atau negatif. Yang ketiga, membantu dalam hal memberikan ekspektasi bagi calon penonton suatu film dengan melihat beberapa banyak review dari suatu film dari Twitter yang menggunakan opini positif dan negatif. Dan yang terakhir, memberi gambaran kepada pembuat film tentang bagaimana performance dari film yang dibuatnya berdasarkan dari seberapa banyak review berbentuk positif dan negatif yang diberikan oleh pengguna Twitter. SVM merupakan metode klasifikasi teks yang sangat akurat dan populer digunakan dalam berbagai kasus seperti sentimen analisis. SVM bekerja dengan membagi data training menjadi dua kelas dan memperkirakan garis hyperlink
yang optimal untuk memisahkan kedua kelas tersebut. Tujuannya adalah untuk mencari jarak maksimal antara hyperlink dengan data training terdekat, sehingga SVM dapat melakukan klasifikasi dengan baik pada data tes. Selain itu, SVM juga memiliki konsep dan teori yang terstruktur dan baik sehingga dapat memberikan hasil yang baik dalam klasifikasi data. Information gain adalah metode yang sering digunakan untuk menentukan peringkat fitur-fitur yang paling berpengaruh dalam kelasnya. Nilai information gain diperoleh dengan mengurangi nilai entropi setelah pemisahan dari nilai entropi sebelum pemisahan. Fitur-fitur yang memenuhi kriteria tertentu akan dipilih untuk digunakan dalam algoritma klasifikasi. Untuk studi kasusnya, pada tabel data review terdapat ulasan dan label seperti berikut. Kemudian setelah melewati tahap processing, maka akan tampil seperti ini. Kemudian untuk tabel information gain terdapat kolom kata, kemudian dokumen frekuensi dengan nilai positif dan negatif, kemudian ada probability of fitter dengan nilai positif dan negatif, kemudian ada entropi kondisional, dan yang ini terakhir ini adalah information gain. Selanjutnya terdapat tabel term frekuensi inverse dokumen frekuensi dengan jumlah bobot seperti yang ada pada tabel. Kemudian menghitung nilai kernel antara setiap pasang dokumen dengan menggunakan kernel fungsi RBF dengan rumus yang ulasan 1 sama dengan eksponensial dari minus 0,1 kali jarak Euclides antara vektor 0,477, 0,176, 0,477 dan vektor 0,477, 0,176, 0,477 sama dengan 1000. Begitu pula dengan ulasan selanjutnya. Kemudian untuk menghitung konstanta B dengan memilih salah satu alfa I yang bukan 0, misalkan diketahui dan alfa sama dengan 0,054, 0,343, 0,289 dengan nilai Y sama dengan 0,1. Selanjutnya, klasifikasi SVM untuk mengklasifikasikan dokumen ke dalam label yang tepat karena nilai F ulasan 1 lebih besar dari 0, maka ulasan 1 diklasifikasikan sebagai kelas positif. Begitu juga dengan nilai F ulasan 2 itu lebih besar dari 0, maka ulasan 1 diklasifikasikan sebagai kelas positif. Sedangkan nilai F ulasan 3 lebih kecil dari 0, maka ulasan 3 diklasifikasikan sebagai kelas negatif. Pada tabel conversion matrixnya terdapat tabel aktual dengan nilai positif dan negatif. Kemudian pada UML di sini terdapat dua aktor yang admin itu dapat melakukan login, kelola data, klasifikasi, dan logout. Untuk klasifikasinya itu terdapat metode TF-IDF, information gain, preprocessing, dan klasifikasi SVM, sedangkan pengunjung hanya dapat melihat data.
Untuk activity diagram login, admin mengakses halaman login, kemudian sistem menampilkan halaman login, selanjutnya admin memasukkan username dan password, kemudian sistem mengecek username dan password ke database, kemudian database mengeksekusinya dengan mengecek username dan database. Apabila bernilai true, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard, dan jika bernilai salah, maka sistem akan menampilkan pesan error. Selanjutnya, activity diagram kelola data, tambah data. Yang pertama, admin masuk ke fitur kelola data. Selanjutnya, admin memilih fitur data film, kemudian sistem merequest query data film dan review, kemudian database mengeksekusi query-nya. Selanjutnya, sistem menampilkan halaman data film dan review. Kemudian admin mengklik button tambah data. Selanjutnya, sistem menampilkan form data review, kemudian admin mengisi formnya. Selanjutnya, sistem memvalidasi data tersebut. Jika bernilai benar, maka database akan menyimpan datanya, kemudian akan menampilkan halaman data. Jika salah, maka sistem akan menampilkan pesan error. Activity diagram kelola data, edit data. Admin masuk ke fitur kelola data, kemudian admin memilih salah satu data. Selanjutnya, sistem merequest query data. Kemudian database mengeksekusi query-nya, kemudian sistem menampilkan halaman data yang dipilih. Selanjutnya, admin mengklik button edit data. Kemudian sistem menampilkan form edit. Selanjutnya, admin mengisi formnya. Kemudian sistem memvalidasi datanya. Jika bernilai benar, maka database akan melakukan perubahan data tersimpan. Kemudian sistem akan menampilkan data dan pesan sukses. Jika salah, maka sistem akan menampilkan pesan error. Activity diagram kelola data, hapus data. Admin masuk ke fitur kelola data. Selanjutnya, admin memilih salah satu data, kemudian sistem merequest query datanya, kemudian database mengeksekusi query-nya. Selanjutnya, sistem menampilkan halaman data yang dipilih, kemudian admin mengklik button hapus data. Kemudian, sistem menampilkan konfirmasi hapus. Kemudian, admin mengonfirmasi. Jika benar, maka sistem akan mengquery pesan hapus data, kemudian database akan menghapus datanya. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman data dan pesan sukses. Jika salah, maka sistem akan kembali ke halaman data yang dipilih. Activity diagram klasifikasi. Di sini terdapat dua aktor, yaitu admin dan pengunjung. Aktor masuk ke dalam halaman klasifikasi, kemudian sistem menampilkan halaman klasifikasi. Selanjutnya, aktor mengklik button klasifikasi. Selanjutnya, sistem melakukan pre-processing, pembobotan TF-IDF, information gain, dan klasifikasi SVM. Kemudian database mengquery simpan hasil klasifikasi. Kemudian sistem menampilkan halaman hasil klasifikasi. Activity diagram data. Pengunjung masuk ke halaman data, kemudian sistem menampilkan halaman data, kemudian pengunjung memilih datanya. Kemudian sistem merequest query data yang dipilih. Selanjutnya, database mengeksekusi query dan sistem menampilkan halaman data yang dipilih. Sequence diagram login. Yang pertama, admin mengakses halaman login. Selanjutnya, sistem merequest halaman login. Kemudian menampilkan halaman login. Selanjutnya, admin memasukkan username dan passwordnya. Selanjutnya, sistem memvalidasi username dan passwordnya. Kemudian akan dilakukan pengecekan query username dan password pada database. Jika bernilai true, maka sistem akan menampilkan dashboard admin. Jika bernilai false, maka akan muncul pesan error.
Selanjutnya, sequence diagram kelola data, tambah data. Admin mengakses halaman kelola data. Selanjutnya, sistem merequest halaman kelola data. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman kelola data. Kemudian, admin memilih data. Selanjutnya, sistem merequest halaman data yang dipilih. Kemudian, database akan mengeksekusi query data review yang dipilih. Kemudian setelah data review yang dipilih, maka sistem akan menampilkan halaman data yang dipilih. Kemudian admin mengklik tambah data. Selanjutnya, sistem merequest form tambah data. Kemudian akan menampilkan form tambah data dan admin mengisi form tersebut. Jika sudah, maka sistem akan memvalidasi datanya. Kemudian akan dieksekusi oleh database. Jika bernilai true, maka akan menampilkan kata dasar dengan pesan sukses, dan jika bernilai false, maka sistem akan menampilkan pesan error. Sequence diagram edit data. Admin mengakses halaman kelola data. Selanjutnya merequest halaman kelola data. Kemudian sistem menampilkan halaman kelola data. Kemudian admin memilih data. Selanjutnya sistem merequest halaman data yang dipilih. Kemudian pada database query ambil data review yang dipilih. Selanjutnya data review yang dipilih akan ditampilkan pada sistem. Kemudian admin mengklik edit. Selanjutnya sistem akan merequest konfirmasi edit. Kemudian menampilkan pesan konfirmasi edit. Selanjutnya admin mengisi form edit. Kemudian sistem akan memvalidasi datanya. Jika benar, maka akan menampilkan halaman kata dasar dengan pesan sukses. Jika salah, maka akan menampilkan pesan error. Selanjutnya, sequence diagram hapus data. Admin mengakses halaman kelola data. Selanjutnya, sistem merequest halaman kelola data. Kemudian, menampilkan halaman kelola data. Kemudian, admin memilih data. Selanjutnya, sistem merequest halaman data yang dipilih. Kemudian, database mengeksekusi query ambil data review yang dipilih. Selanjutnya data review yang dipilih akan ditampilkan pada sistem. Kemudian admin mengklik delete data. Selanjutnya sistem merequest konfirmasi hapus. Kemudian sistem menampilkan pesan konfirmasi hapus. Setelahnya maka admin akan mengonfirmasi hapus. Kemudian sistem request konfirmasi hapus. Kemudian akan dieksekusi. Jika bernilai benar, maka akan menampilkan halaman data dengan pesan sukses, dan jika salah, maka sistem akan menampilkan pesan error. Sequence diagram klasifikasi. Terdapat dua aktor, yaitu admin dan pengunjung. Aktor masuk ke halaman klasifikasi, kemudian sistem merequest halaman klasifikasi. Selanjutnya sistem menampilkan halaman klasifikasi. Kemudian aktor memilih dan mengklik button yang akan diklasifikasi. Selanjutnya sistem merequest data yang dipilih. Kemudian sistem menampilkan halaman data yang dipilih. Kemudian aktor mengklik button preprocessing, filter selection, pembuatan TF-IDF atau klasifikasi SPM. Kemudian sistem merequest buttonnya. Selanjutnya pada database query akan dieksekusi query simpan hasil klasifikasi. Setelahnya jika bernilai benar, maka sistem akan menampilkan hasil klasifikasinya. Jika bernilai salah, maka akan menampilkan pesan error. Sequence diagram data. Pengunjung masuk ke halaman data, kemudian sistem merequest halaman data, kemudian sistem menampilkan halaman data. Selanjutnya pengunjung memilih data yang ingin dilihat. Kemudian sistem merequest data yang dipilih. Selanjutnya
pada database akan mengeksekusi query data yang dipilih. Kemudian sistem akan menampilkan data yang dipilih. Terus pada kelas diagram terdapat 6 tabel. Di sini ada tabel movie, kemudian ada review, sentiment, classification, admin, dan conversion matrix dengan atribut dan metode seperti pada gambar. Kemudian selanjutnya untuk perancangan interface-nya di sini halaman utamanya ini halaman login, kemudian yang ini halaman movie-nya, selanjutnya ini halaman dashboard-nya, kemudian yang ini halaman klasifikasinya, ini halaman data movie. Kemudian untuk skenario pengujiannya, conversion matrix digunakan untuk menguji performa dari proses klasifikasi yang digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil prediksi dari data latih dan data uji. Jadi untuk nilai positif pada kolom aktual dengan kolom prediksi positif itu bernilai true. Dan untuk nilai negatif pada kolom aktual itu bernilai false pada kolom prediksi positif. Begitupun selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.